Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-26 tahun 2022 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual pada Senin 25 April 2022 yang diikuti oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, beserta jajaran Forkopimda, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur terkait lainnya di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Acara tersebut dilaksanakan di bawah sorotan tema dengan semangat otonomi daerah, kita wujudkan aparatur sipil negara yang proaktif, berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, mengatakan secara filosofis tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan, sebagian urusan pemerintahan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memacu percepatan dan pemerataan pembangunan. Pada kegiatan tersebut juga turut dilaksanakan launching 2 sistem daring terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah. Secara filosofis, tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan, sebagian urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan konkuren, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Ada pertanyaan sederhana, namun sangat syarat dengan makna filosofis. Kenapa Hari Otonomi Daerah ditetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya? Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun. Hadirin yang berbahagia, setelah 26 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia, Human Development Index, bertambahnya pendapatan asli daerah, dan kemampuan fiskal daerah. Namun, data juga menunjukkan bahwa filosofis dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Hal ini tentunya menjadi sangat ironis mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih tergantung kepada pemerintah pusat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik, dan lain-lain. Selain itu, kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar dapat tepat sasaran, efektif, serta efisien.